Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Jadi kalau untuk penutupan hari Jumat, kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, maka biasanya kita buatnya di hari Sabtu karena lebih santai ya. Kita bisa melihat kondisi market lebih seluruhan, ya, berita-berita juga. Dan untuk hari Jumat kemarin, sepertinya kita ditutup merah ya. Nanti kita perlu lihat weekly-nya. Penting untuk melihat weekly-nya karena kalau Wyckoff itu kan dia kebaca market lebih enak di weekly karena lebih tidak volatile ya, lebih stabil pattern-nya, strukturnya lebih kebaca. Sementara IHSG kita lihat juga ada IHSG-nya berapa kali membentuk all time high. Kalau kita lihat penutupan hari Jumat sore, market di Asia ditutupnya mix ya, beragam. Berhati-hati menunggu rilis data dari Amerika, yaitu data inflasi ya, PCE. Nanti itu akan menjadi acuan dari The Fed apakah akan menurunkan suku bunga atau tidak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, karena memang kalau The Fed menurunkan atau tidak, itu nanti akan terdampak ke bank sentral masing-masing negara. Bank sentral juga akan terdampak ke fundamental ekonomi negara, termasuk Indonesia. Lalu itu yang paling kuat kalau dari market regional adalah menunggu apa arah dari The Fed. Mungkin ada satu kali lagi di bulan Desember ini untuk suku bunga ya dari The Fed. Dan kalau dari dalam negeri kita lihat beritanya cukup mix, banyak aksi koperasi seperti Excel dia menjual saham murah, tapi kalau nggak salah katanya jualnya diskon itu. Makanya dia naik terus ke atas walaupun dia dividen. Ini jadi ada hubungannya dengan Mora ya. Mora ini apa nama sahamnya ya? Jadi Exmal Telekom Sejahtera atau apalah gitu. Dia jual 18 20 hampir 20%, 18%-an lah itu. Nggak tahu, lupa ke siapa, nanti Bapak Ibu bisa cek. Lalu ada berita-berita dividen dan yang lainnya termasuk MTEK. Ini ada aksi koperasinya, tentu dia dengan Supa. Kebetulan saya nasabah, ya dapatnya kecil aja, tapi nanti coba pakai broker yang lain, pakai nama yang lain ya. Coba order juga, mudah-mudahan dapat besar. Lalu ada juga beberapa dalam negeri Bapak Ibu terkait dengan market ya, katanya akan ada implementasi non cancelling. Bagus juga lah itu supaya pas pre-bid sama pre-closing mereka akan ada sesuatu lagi. Kebijakan saya juga nggak tahu itu dampaknya seperti apa, berubah terus. Karena memang marketnya kita kecil jadi gampang dimanipulasi. Oke, itu aja Bapak Ibu. Nanti kita lihat aja dengan price volume dan price and volume analysis. Oke, ini dia trading snapshotnya. Kita turun tipis saja 0,9. Jadi kita lihat memang kalau Bapak Ibu lihat market itu analisanya itu kita perlu pantau 1 jam pertama sama pre-closing. Ya, pre-closing ini ada tarikan atau bantingan atau tidak. Jam pertama ini volatilitasnya selalu tinggi. Maka alat robot itu biasanya dia menunggu 1 jam baru dia aktif. Sebab 1 jam pertama ini windownya, rentangnya ini sangat volatile sekali. Kalau Bapak Ibu hobi mental baja, hobi gambling, hobi fast trade, intraday, nah mainnya volatilitas tinggi di 1 jam pertama. Kebetulan saya menggunakan Wyckoff ya, jadi tidak pula seperti itu, tidak pula intraday, karena kan harus nunggu aktif ya, langsung. Sementara pekerjaan di kantor juga ada. Jadi biasanya saya akan memantau seluruhnya memang, tapi 1 jam pertama saja, sisanya serahkan ke sistem trading. 0, minus 0,09 kecil saja ya Bapak Ibu. Ini ada ditarik lagi ya 1 jam terakhir. Ada pergerakan menguat hingga coba menutup pas kena opening kemarin, lalu dia diturunkan sedikit. Net buy-nya 205,8 miliar, dan kita lihat net buy terbesar adalah di koin PTRO, IMPC ya. Ini saham-saham yang bergejolak juga nih MPC nih. ASI, ada ASI sesuatu di situ pasti. Dan yang net sell lagi-lagi ASI. ASI ini BBRI. BBRI ini saya punya order di bawah 3.200.
Kalau turun di bawah 3.200 sampai 2.500, maka order saya mungkin akan dijemput. Artinya, kalau punya cash mungkin kita berdoa supaya BBRI turun terus sampai 2.500. Itu doanya, bukan. Itu plan saya. Sekali berdoa karena saya berdoa sambil berusaha ya. Jadi berdoa dia turun BBRI, berdoa juga sudah berusaha juga sudah pasang order buy on weakness sampai 2.500. Oke. Mudah-mudahan dikasih ya BBRI. Lalu ini dia alertnya Bapak Ibu, Excel, PGO dan MTEK. Excel ada penjualan Mora, dia bergerak sangat kuat, cocok untuk sell on strength mungkin. PGO. Nah, PGO ini ledakan volume. Kemarin di diskusi pengguna bot kita sudah kasih kode bahwa dia ledakan volume ya. Nah, ini MTEK udah ada alert sebelumnya. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Dia menggunakan backgroundnya adalah bukan background. Alertnya keluar menggunakan algoritma namanya deep learning ya. Nah, saya menggunakan algoritma deep key. Pakai Q table dia. Jadi dia akan mengeluarkan alert berdasarkan big data mulai jam 10. Jadi dia bisa saja keluar jam 10 tapi sorenya diguyur, maka kita harus analisa ulang di after market close. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya hari Senin nanti kalau ada alert robot yang keluar juga mungkin Bapak Ibu akan langsung dikirimkan oleh Telegram botnya. Juga ada bot chartnya untuk analisa, ada chartingnya ya, chart. Ya, nanti kita akan belajar bersama untuk menganalisa chart sahamnya. Jangan lupa join Telegram channelnya. Sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Ya, Bapak Ibu. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Ini nih paling sering keluar nih. Paling sering orang, Gan, tolong analisa. Ya, saya tidak bisa memberikan analisa saya. Karena belum tentu itu dipantau gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan jajan nanti analisa sendiri. Caranya Bapak Ibu bisa ikutin step by step yang akan saya lakukan. Itu penting supaya Bapak Ibu ya paham. Oh begini loh yang diomongin. Jadi ada ilmunya juga nanti kita belajar. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, psikologi trading berbeda, jam terbang berbeda. Ada namanya MPL. MPL ini maksimum pain itu sakit ya, penderitaan, level. Jadi kalau sudah semakin panjang, udah mengalami market naik turun, sudah mungkin mengalami pandemik, udah mengalami apa, mungkin dia sudah kebal gitu ya. Jadi kalau market jatuh ya tenang saja, karena sudah pernah dulu kejadian luar biasa. Nah ini yang berbeda nanti ini Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu, jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Prinsipnya, ini boleh Bapak Ibu baca di buku mana pun. Jangan percaya dengan siapapun. Don't believe anything in stock market ya. Siapapun. Termasuk saya. Ya, jangan percaya. Karena sistem kapitalis itu adalah the winner take all. Siapa kapital terbesar dia yang menang dan kita hanya retail ya. Kalau retail sama retail kasih rekomendasi, jangan percaya itu. Bapak Ibu percaya saja yang disebut dengan analisa sendiri. Disebut dengan first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan analisa sendiri, bikin trading plan sendiri, eksekusi sendiri, loss sendiri gitu. Nggak ada namanya di dalam kapitalisme itu profit bareng. Nggak, itu bohong itu. Itu adalah akal-akalan influencer. Kalau memang kita trader, kita nanggung dosa sendiri, profit sendiri. Karena sistemnya kapitalis ya. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Jadi disclaimer yang on, sekali lagi pesan saya, ini selalu saya pesankan bahwa Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management kalau sebagai trader. Ya, kalau tidak, saya sarankan nggak usah trading lah, serahkan aja ke reksadana karena resikonya terlalu besar Bapak Ibu. Kalau untuk selamat di pasar saham Indonesia, dari pengalaman saya 20 tahun pasar saham Indonesia itu adalah risk dulu. Masalah opportunity mau beli saham apapun itu nanti selalu ada aja. Oke, kalau marketnya lagi bullish, biasanya itu pinjam mata juga kita insya Allah nanti profitnya sudah ada. Tapi kalau risknya nggak terkontrol, wah bahaya itu. Kita nyangkut dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau sudah nyangkut. Baik,
Nah, untuk minggu ini kita ada saham-saham yang sudah alert dari tanggal 1 hari Senin sampai tanggal 4 hari Kamis, dan ini kita ambil 10 sahamnya, kita vote ya Bapak Ibu boleh vote, maksudnya anonymous, artinya Bapak Ibu pilih satu, nanti 5 terbesar, 5 terbanyak akan kita bahas besok menggunakan data weekly, dan akan kita bahas lebih fokus ke pendekatan Wyckoff-nya. Dan struktur Wyckoff-nya memang berdasarkan pengalaman saya, dia berjalan baik di weekly, walaupun entry-nya tetap di daily. Ada beberapa yang weekly-nya berjalan bagus, tapi entry-nya susah. Seperti apa ya, SMGR, tuh, Semen Gresik itu susah. Ada beberapa lah yang saya lihat entry di daily-nya susah, tapi Wyckoff-nya berjalan di weekly. Di daily ya. Oke. Ada Akra, Avia, ini berdasarkan abjad, Energi, Mega Persada, Indika, SCMA, SMDR, SSIA, TINS, TPA, dan United Tractor. Bapak Ibu silahkan, ini baru ada 186 suara, silahkan di vote. Mudah-mudahan nanti yang 5 terbesar yang terpilih akan kita bahas detail besok. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa mengetik perintah help, dan perintah di Telegram bot itu harus dimulai dengan garis miring ya, supaya ini ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, dia mengetikkan perintah VPA tapi nggak keluar. Saya cek ternyata tidak ada garis miringnya. Misalnya VPA gitu ya. Jangan lupa untuk yang pertama kali menggunakan Telegram bot, ketik /help garis miring help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia supaya tidak salah Telegram bot, karena kan ada banyak juga Telegram bot yang lainnya. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu namanya volume price, itu mudah-mudahan sudah benar. Lalu kita hanya punya sementara ini hanya punya chart daily, weekly dan monthly. Dulu waktu masih berlangganan data intraday masih ada ya. Dan nanti mudah-mudahan tahun depan kita bisa aktifkan lagi data untuk pasar saham Amerika. Untuk rotasi saham ada sektor 1 sampai 11, mulai adik basic sampai adik trans. Untuk sektor sektoral maka dia perintahnya adalah 0 ya. Di sini 1 basic sampai 11, 0 itu adalah untuk sektoral. Jangan lupa juga Bapak Ibu ketik perintahnya tutorial, di sini ada ilmunya. Ilmunya ini saya ambil sebagian dari apa yang diajarkan di kelas workshop. Kalau workshop nanti mudah-mudahan Januari nanti sudah ada pengumuman. Di sini misalnya ada Bapak Ibu pengen mau tahu apa itu alert bot, bisa tonton sini. Chartingnya, VPA ada di sini. Foreign flow, speedometer. Nah, yang ingin belajar volume price analysis, di sini ada tutorialnya sebagian. Lalu yang lain-lainnya lah, ini stop loss hunter. Ini Bapak Ibu yang selalu saya sampaikan bahwa jangan sampai Bapak Ibu trading tanpa trading plan. Ini sudah ada tutorialnya ya, berapa trik-trik yang saya jalani selama 20 tahun ada di sini triknya. Bagaimana kita selamat anti stop loss hunter juga ada di sini, anti stop loss hunter. Juga buat tutorial. Ini Bapak Ibu saya nonton ini ya. Kalau yang bertanya apa sih konsep dari deep learning atau alert robot, itu sudah dijelaskan di sini. Walaupun sekarang saya melihat ada perkembangannya lebih canggih, tapi tetap juga walaupun dia hasil dari teknologi deep learning, menurut saya sih, pengalaman saya, tetap dia harus kita validasi dengan analisa kita. Karena robot tidak punya intuisi, dia hanya tool saja ya. Baik, kita akan mulai untuk after market close penutupan hari Jumat tanggal 5 Desember. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa ikutin ini langkah-langkahnya, step by step-nya. Langkah pertama adalah kita ketik /alert untuk mengecek apa saja alert yang pernah keluar. Dengan perintah /alert ya, garis miring alert, maka kita akan mendapatkan informasi alert yang muncul dari 7 kalender terakhir. Mulai tanggal 1 ya, Bapak Ibu, di sini ada energi dan macam-macam yang sebagian besar sudah kita masukkan ke dalam voting. Votingnya nanti Bapak Ibu join saja ke Telegram channelnya. Ini sudah ada 192 ya. Ini di sini silakan dipilih. Join ya, linknya ada di deskripsi video. Lalu kita untuk hari Jumat ada Excel, PGO, dan MTech. Nanti ini kita akan pilih satu untuk dianalisa lengkap. Sisanya kita analisa singkat saja ya, karena market juga merah. Setelah itu, kita akan ngecek dengan perintah garis miring recom.
Nah, Rekom ini adalah kuantitatif screening, dia men-screening saham, dan keistimewaannya adalah dia menggunakan end of the data. Berbeda dengan alert robot, dia menggunakan intraday data, dia bisa keluar jam 10, tapi bisa aja sorenya alert robot ini diguyur atau supply-nya masuk hingga dia tidak valid. Tapi kalau Rekom, dia sudah menggunakan end of the data, begitu dia kita request atau kita cek Rekom dan dia keluar, itu sudah valid sinyalnya, alertnya, rekomendasinya, dan tidak akan berubah lagi. Gitu. Nah, yang kita cari adalah saham-saham yang confluent, maksudnya dia muncul di alert robot, dia muncul di Rekom, dia muncul di ledakan volume, dan lain-lainnya. Kalau itu keluar banyak, itu yang kita cari. Artinya dia confluent ya, Bapak Ibu, di sini namanya confluence, saling menguatkan ya, convergen gitu. Untuk penutupan tanggal 5, volume price nggak ada ya. Nggak ada sinyal volume price, nggak apa-apa. SMDR buy. SMDR ini kapan keluar alertnya? Tanggal 3 ya, tanggal 3. Ini nanti kalau dia ada di voting nggak? Coba lihat. SMDR ada di voting nggak? Oh, ada. Mudah-mudahan dipilih, nanti kita bisa bahas ya, karena penutupan hari Jumat dia keluar di BDT. Lalu kita lihat candle pattern. Ini adalah price action atau candle pattern dari buku Steve Nielsen ya. Saya belajar candlestick itu dari buku Steve Nielsen. Kita ada auto, bullish, Avia. Nah, ini BBYB. BBYB ini dulu kita beli waktu di bawah 200. Dia salah satu wake off yang belum berjalan. Dia waktu itu muncul bersama SMA, MTEK, dan banyaklah saham-saham yang wake off-nya belum berjalan pada waktu itu. Jadi kita akumulasi banyak dan sekarang sudah naik tinggi. Maksudnya sudah berjalan wake off-nya, sudah masuk fase E. Tidak cocok untuk dibeli mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diambil pelajarannya. Nanti kita cari saham-saham yang masih di fase akumulasi lah. Contohnya banyak tuh. Di kelas juga kita bahas. Oke, kita lihat nih bearish. Excel potensial reversal bagus juga. Yang ada tulisan potensial reversal itu bisa dianalisa. MDKA ya Bapak Ibu, bisa dianalisa ini. Kita lihat PGO ada alert. Nah, ini menarik nih kita bahas PGO karena dia ledakan volume juga kalau nggak salah. Lalu menunggu, dia nggak sempat ekstrim ini. Nanti kita lihat, tapi dia dekat-dekat dimension. Mungkin ya, nanti kita cek lagi. Lalu PWS tidak ada, Golden Cross tidak ada. Boleh kita katakan tidak terlalu banyak sinyalnya ya. Excel, film. Film ini siapa yang akumulasi? Lupa terus saya. Dia akumulasi terus nih. Sama Morgan Stanley ya. Bapak Ibu join Telegram channelnya karena saya usahakan rutin memberikan informasi seperti ini nih. Bumi kalau ada yang akumulasi, sementara cengdongnya jual. Ada yang fear, FOMO mau beli Bumi, tapi hati-hati cengdongnya keluar ya. Yang bagus tuh kayak film, lalu Mora nih. Mora. Dia akumulasi ya. 0 jadi 18. Oh, Excel-nya keluar jual kemana nih? Apa ya informasinya? Lupa pula. Pokoknya sahamnya naik aja nih. Pembelian atau penjualan dia, lupa saya Excel nih. Kalau lihat ini sih dulu pembelian nih. Kalau lihat ini buy ya. Ya, jadi 0 jadi 18,32 Excel. Mora itu SMA Telekom Sejahtera yang beli. Oh, gitulah ya. Maaf kalau saya salah informasi. Nah, ini Hainan Putih Asset Management, dia beli terus Bapak Ibu. Ya, kita follow lah. Dia kan alertnya sudah ada. Kapan alertnya nih? Ada nggak di voting dia? Apa sahamnya tadi? SSIA. Ada nih ya. Jadi silakan. Saya belum tahu apakah terpilih atau tidak nanti. Lalu itu, jadi kalau nggak XL, ya PGO. Tapi saya pengen bahas PGO nih kayaknya. PGO lah ya. Ya itu kita lihat nanti mana yang menarik. Oke, kan kita masih bisa lihat yang lain. Kita cek dengan salah satu screening favorit saya, namanya SCR Vboom. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, mudah-mudahan Bapak Ibu berminat. Ya ini saya pelajarin udah lama sekali nih ya, namanya volume price analysis. Volume price analysis ini adalah menurut saya analisa saham yang paling simple menurut saya.
dan bisa membaca market. Jadi prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Orang kan ada yang menganalisa dengan GAN, ada dengan smart, istilahnya smart money, ada yang menggunakan Elliott Wave, ada yang menggunakan price action, ada yang menganalisa macam-macam lah ya. Ada yang melihat posisi planet Jupiter, lihat planet Mars, lihat bulan, baru lihat sahamnya. Itu sah-sah aja selama profit. Tapi kalau saya menganalisanya yang simple, price discount everything, volume validate. Nah, ini kita analisa. Kalau Bapak Ibu mazhabnya seperti saya atau berminat belajar volume price analysis, kalau ada volume-volume yang meledak seperti ini, from Fibum, itu pasti sesuatu. Pasti sesuatu, tapi belum pasti harus dibeli, harus dianalisa dulu. Oke, screening SR Fibum. Ini adalah favorit saya. PGO. Oke. Kita bahas apakah kita harus membeli PGO? Belum tentu ya, harus dianalisa dulu. Tapi paling nggak kita punya beberapa saham yang menarik untuk dibahas. Excel, Film, SMDR. Lalu kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, ini apakah ada yang saham-saham ekstrim? Kija Extreme, TNGA Excel Extreme Grid ya. Jadi grid ini potensial untuk IMPC Grid, PTO Grid, SMDR Grid ini cocok untuk profit taking kalau dia sudah dekat dengan supply zone. Ingat, kalau dia dekat dengan supply zone, profit taking karena akan ada supply yang masuk di situ atau point of control lah kalau di volume ya. Oke, Kija nih masih stream terus. Apa yang terjadi dengan Kija? VBP Kija apakah sudah dekat dengan demand zone? Aduh, sudah ada rejection ya. VBP weekly Kija. Kita lihat. Oh, di bawah sini nih harusnya ada demand ini. Karena dia yang reject dan ini reject ya. Ya boleh colek-colek lah, tapi kita nggak lihat volume profilnya. Nggak melihat volume profilnya. Ini nggak kelihatan ya, tapi ada rejection di sini nih. Harusnya dia ada rejection, tapi polanya nih kayak sisir nih. Ini kayak mata sisir ya. Apa maksudnya ini? Artinya ada yang mengendalikan supaya transaksi volumenya tinggi nih. Dia tekan ke bawah, diangkat lagi kan volumenya gitu-gitu aja. Volumenya meningkat tapi harga gitu-gitu aja. Ada yang volume nekan, ada volume angkat. Oke, terjadi transfer ya Bapak Ibu. Tahu juga. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ada nggak PGO? Ada. PGO ada di situ. Lalu Excel. Excel mungkin berada di zona lain. Oke, kita cek dengan SCR Hope. Ini adalah saham rotasi saham yang berada di zona Hope. Energi, Java, Petro, Raja, Tins. Semua berada Hope. Nggak tahu Excel di mana. MTech juga di mana ya MTech? MTech habis panik terlebih dahulu mungkin ya. Oke, kita cek dengan SCR Top FF untuk Top Foreign Flow. Top Foreign Flow tadi sudah Coin, PTRO. Sekarang net sale-nya adalah BBRI. Kita harus combine dengan SCR Top Kaki supaya tahu cerita yang lengkap. Nah, di sini yang hajar kanan Coin. Ya, hajar kanan koin, lalu kita lihat net buy-nya koin. Artinya koin ini mungkin ikut dihajar kanan oleh asing, karena asingnya juga net buy. ICBP, mana ICBP? BBCA, BBCA hajar kanan, apa yang terjadi dengan BBCA? BBCA, oh asingnya jualan, ya. Mungkin lokal ini BBCA yang banyak hajar kanan. Jadi itu dianalisa ya, Telkom di sini, Excel nih ada, lalu di mana saham kita yang PGO nggak ada. Nggak ada ya, Pak. Nggak kelihatan, mungkin dia di bawah peringkat 10. Lihat SCR. Apalagi? Payback. Nah, Payback ini adalah salah satu juga yang saya sukai. Kenapa? Dia sudah aman. Artinya dia sudah ada tren. Jadi
kalau pullback itu filosofinya kan ini harus ada tren dulu. Taruh gini lah. Low, high. Ini kan low, high, high, low, higher, high. Nah, kalau dia pullback, dia sudah punya tren. Nah, ini bagus untuk beli. Kenapa? Dia sudah ada tren. Trend is your friend. Jadi, kita manfaatin saat dia pullback. Ini safe ini menurut saya. Ya, tapi kita lihat dulu lah. Pullback. Oh, banyak. Ada Archie, Avia, BBYB, Java. Oh, ini bisa kita buat nih. Kin nih saham apa nih? Oke, nanti kalau ada waktu, kemudian hari Sabtu, mudah-mudahan banyak IPCC, mungkin sekali-sekali bisa kita bahas, Java, mudah-mudahan kita dapat ini. Oke, lalu, ya nantilah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau Sabtu, mudah-mudahan ada waktu. Sekarang kita cek dengan, udah itu aja lah, kita langsung bahas komposit saja, cek dengan Speedo komposit untuk melihat speedometernya daily untuk komposit. Untuk penutupan tanggal 5, walaupun dia ditutup tipis minus 0,06, tetap speedometernya berada di zona green, artinya demand lebih besar daripada supply untuk time frame daily IHSG Composite. Lalu kita lanjut dengan weekly-nya dengan perintah /w speedo composite. Untuk weekly-nya, weekly-nya sudah valid karena dia sudah hari Jumat. Di sini juga terpantau bahwa IHSG ini di weekly-nya dia berada di zona green, artinya demand-nya tetap lebih besar daripada supply. Supply-nya memang masuk, tapi hanya rilis saja, lalu demand-nya masuk lagi kuat. Dan dia jaga supaya tidak ekstrim. Wah, ini keren juga ini. Ya, jadi kalau sudah ekstrim greed itu berbahaya. Tapi enggak, ini naik terus, all time high terus IHSG. Acuannya adalah weekly dan dia tetap greed, tidak ekstrim. Jadi, kalau begini kondisinya adalah kita let profit run saja. Karena ini mungkin terjadi switching yang sudah naik, pelan-pelan dia profit taking pelan-pelan. Lalu yang demand baru masuk lagi tetap mengangkat ya, yang bobotnya tinggi terhadap IHSG Composite. Oke, kita lanjut dengan rotasi saham. Kita perintahnya start C0 untuk sektoral. Lalu untuk sektoral kita lihat relatif terhadap komposit yang minusnya 0,06, maka secara relatif kita lihat cyclical menguat, infra menguat, finance melemah ya. Kepantau itu dia melemah. Padahal kompositnya melemah tipis, properti jatuh nih. Ada apa dengan properti? Relatif dia jatuh. Lalu energi demand-nya tidak terlalu kuat. Dia mulai berbelok. Tekno juga momentumnya aja naik, tidak terkuat nih demand-nya. Kesehatan jatuh, basic melemah, non-cyclical melemah, trans ada penguasaan sedikit, industri menguat ya. Oke, misalnya Bapak Ibu mau lihat apa nih? Sektor apa? Finance lah yang melemah. Kenapa dia melemah? Atau infra? Ya, finance dulu. Sektor nomor 4. Pakai aja perintahnya star C4 untuk melihat detail. Ini PNLF melemah ya Bapak Ibu ya. Padahal ini saya punya nih. Biarlah. BBRI masih jatuh. Kita tahu dia diguyur asing. Jadi kalau mau beli BBRI, tunggu agak dalam. Tunggu dia jatuh ke bawah BBRI. Lalu dia turun lagi. Ya untuk daily nih. Nanti kalau dia berbelok ke sini, maka baru kita mudah-mudahan sampai ke angka 3.000 lah. Tapi yang nyangkut, ya mohon maaf ya, yang menyangkut BBRI, saya tidak menjelek-jelekkan atau membuat fear. Tapi faktanya dia masih zona fear ya. Dia perlu jatuh lagi hingga masuk panik. Supaya siklusnya normal, baru habis panik terlebih dahulu. BBYB terpantau juga secara relatif dia melemah. BBCA melemah, yang kuat apa ini? Nggak ada ya, nggak ada. Semuanya jatuh nih. Oh, Saratoga. Arto ya. Arto secara relatif Bapak Ibu bisa dipantau nih Saratoga melemah. Itu dia untuk daily star rotation sektor IDX Finance. Bapak Ibu bisa lanjutan untuk setiap sektornya. Oke, kita lihat dengan volume price dulu. Ini adalah tanggal muda ya. Weekly saja, VPA Weekly Composite. Karena monthly-nya belum valid lah. Oke, ini adalah volume price time frame weekly untuk IHSG Composite tanggal 5 hari Jumat. Kalau kita lihat candle-nya, volumenya di atas rata-rata ya. Volumenya besar nih Bapak Ibu. Ya, dia masih all time high terus dan bodinya
Ya walaupun spreadnya di bawah rata-rata, kenapa? Untuk 20 candle terakhir tuh dia ada beberapa candle yang spreadnya tinggi sekali. Volatility-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini masih membentuk all time high terus. Sudutnya juga sebenarnya momentumnya maksimum nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ambil nih sudutnya 35 derajat agak berbahaya ya kalau di weekly. Tapi karena dia bentuk all time high terus, tidak ada yang bisa kita lakukan selain let profit run. Sebab apa? Sebab di sini walaupun dia ada crawling, ya, ini ada crawling, ya, volumenya berhenti dia karena dia ekstrim langsung di sini. Kalau ini enggak, weekly-nya dia usahakan tidak ekstrim. Dia udah naik, minggunya turun. Udah terlalu mau dekat ekstrim grid, dia rilis. Nah ini kalau dia nanti ekstrim, sudah ekstrim weekly, bisa diantisipasi dengan menaikkan stop loss atau profit taking atau switching lah ya. Kan kita trading tidak trading IHSG Composite. IHSG Composite kenapa kita harus bahas? Karena dia itu adalah psikologi dari marketnya. Satu, kalau asing dari luar negeri, dia mau masuk ke Indonesia, dia akan lihat dulu IHSG Composite ini seperti apa performanya. Lalu apakah sudah terlalu tinggi, apakah rendah, dia akan cek dulu. Kalau terlalu tinggi mungkin dia mau profit taking, itu urusan dia. Tapi itu psikologinya, lalu menunjukkan performa keseluruhan indeks, namanya juga composite. Volumenya besar, bagus, tapi spreadnya di bawah rata-rata, tapi menurut saya ini masih bisa acceptable. Yang kita bisa lakukan adalah nanti di saham-sahamnya kita rapatkan stop loss-nya. Lakukan evaluasi mingguan. Kita lanjut dengan daily, VPA Composite. Nah, berikut ini adalah volume price untuk daily Bapak Ibu. Sinyalnya di hari Jumat tidak ada. Tidak ada sinyal. Volumenya sedikit di bawah rata-rata, sedikit saja. Spreadnya di bawah rata-rata. Jadi memang bentuknya ini gimana ya? Spreadnya kecil, volumenya di bawah rata-rata. Walaupun kita tahu tadi intraday di 1 jam pertama dia volatilitasnya tinggi. Cuman di sini kita mendapatkan informasi bahwa di sini terjadi distribusi ya. Ini fakta ya Bapak Ibu. Lihat, ini ke bawah. Mudah-mudahan nanti kalau kelihatan nih gambarnya di bawah ini nih yang ini. Namanya adalah BDT. Dia terjadi distribusi dan memang candlenya dia distribusi tapi harga tetap dibuat tinggi. Oke. Nah, dia ini bermain di atas merah memang, tapi bermain di atas ya Bapak Ibu, dia tetap tinggi tapi dia terjadi supply. Karena memang secara teori lebih menguntungkan kalau menjual saham atau saham dengan bobot tinggi terhadap IHSG itu di harga atas. Itu lebih menguntungkan kalau tetap dijaga atas walaupun candlenya merah. Nanti diangkat lagi, dijual lagi begitu. Oke. Saya nggak tahu berapa sinyal tampaknya tidak valid. Misalnya ini ada sinyal, dia tidak valid. Ini ada sinyal, dia belum valid. Kenapa? Volumenya rendah. Ini ada sinyal, dia tidak valid karena tidak ada volume konfirmasi yang down bar-nya besar. Jadi ya biar aja tetap di atas, kita let profit run saja. Kalau mau aman, acuannya di bawah lower downtrend ini. Ya, ini acuannya. Kalau dia jebol lower downtrend, maka kita akan ubah plan kita, mulai sell on strength atau ambil profit taking. Sementara ini biarkan aja dia naik ke atas. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Ini untuk acuan kita secara psikologis. Kalau IHSG-nya ternyata turun dalam, di manakah kita akan menunggu melakukan buy on weakness secara psikologi ya? Di sini batasnya. Jadi kalau dia tertahan di sini, maka di sini kita mulai melakukan buy on weakness di saham-saham kita yang potensial, tetapi jangan terlalu agresif sebab kita masih punya demand zone di bawah. Mungkin ini hanya 10% saja, ini nanti 20%, ini mungkin 40% ya. Di sini exit dulu, kita ambil lagi di bawah ini. Ya begitu. Jadi jangan full power juga. Kita ambil, siapa tahu sini dapat 10%, dia naik lagi. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow, PIF Composite. Berikut ini chart foreign flow untuk kompositnya Bapak Ibu. Untuk hari Jumat asingnya tercatat net buy 205,87 dan 5 hari ada net buy 445 miliar. Dalam 20 hari sudah tercatat 1,3 triliun. Jadi boleh kita katakan asingnya net buy secara bulanan di IHSG kita, asingnya masuk. Dalam 60 hari juga tercatat 2,4
triliun asingnya net buy, dalam 100 hari ada 1,8 triliun asingnya net buy. Kalau kita lihat baik hari Jumat, 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, atau 5 bulan, asingnya tercatat net buy ya. Jadi memang bottomingnya di awal Oktober. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan komposit. Jadi asingnya secara tren diakumulasi, let profit run, terjadi penurunan akumulasi asing dalam seminggu lah dari awal Desember tadi pengurangan pelemahan baik di net buy ataupun net sell. Jadi bulan Desember ini memang perlu menjadi acuan selain dia menunggu the Fed dan biasanya ada window dressing, tapi kita tidak tahu yang mana akan dilakukan window dressing oleh fund manager. Tapi umumnya adalah secara teori adalah saham-saham yang dipegang paling banyak umumnya. Karena kalau yang hanya remeh-temeh itu hanya mungkin sebagian 5%, 3%, walaupun dibuat bagus itu tidak berdampak ke pergerakan atau performa reksadananya atau fund holdingnya. Jadi itulah yang bisa jadi acuan Bapak Ibu bahwa biasanya memang di bulan Desember ini ada window dressing oleh fund manager untuk mempercantik aset dalam portofolionya. Supaya dia jual ke pelanggannya, dia mengatakan performa reksadananya atau asetnya bagus gitu. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita coba dengan PVM ya. Kita cek dulu alertnya, ada Excel, PGO, dan MTEK. Portfolio Volatility Map, ini karena waktunya panjang, kita santai saja. PVM spasi Excel spasi PGO spasi MTEK. Ini kalau datanya bagus dia bisa ya, kalau enggak mohon maaf. Oke, bisa. Jadi kita akan melihat saham-saham ini berdasarkan volatilitas untuk data 12 bulan. Mungkin data 6 bulan berbeda, data 2 tahun berbeda ya. Ya, ini hanya menyediakan data setahun, volatilitasnya Bapak Ibu bisa lihat. MTEK ini relatif terhadap komposit ya, dia sudah outperform dan dia volatile sekali dalam 6 bulan, dalam 12 bulan. Dia sudah bergerak tinggi. Lalu kita punya saham-saham yang bergeraknya masih belum terlalu tinggi. Nah, ini ada Excel. Excel ini dalam 12 bulan sebenarnya dia tidak bergerak kemana-mana. Dia masih sideways saja. Mungkin dia juga nggak bottom-bottom juga karena dia sudah di atas performa komposit dalam 12 bulan. Lalu ada PGO. PGO ini cocok untuk nge-swing ya. Dan dia masih di bottom karena volatilitasnya tinggi. Cocok untuk nge-swing atau orang ya swing lah mingguan ini biasanya. Nanti kita akan lihat yang mana yang cocok. Lalu kita cek juga korelasinya. Ini ada yang komplain kepada saya, Pak, ini kok analisanya banyak banget. Ya memang secara filosofi bahwa mencari duit itu susah di pasar saham. Jadi kita harus banyak-banyak menganalisa chart, data, dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini kita lihat korelasinya. Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa saham di belakang. Di sini kalau kita lihat umumnya beberapa saham ini korelasinya tinggi. Misalnya MTEK ini korelasinya tinggi sekali dengan Excel. Jadi kalau punya MTEK jangan beli Excel kalau bisa ya Bapak Ibu. Tapi kalau punya MTEK masih boleh beli PGO. Kenapa? Korelasinya rendah. Gitu. Jadi kalau saya sudah punya MTEK, maka saya akan masuk ke PGO. Lalu Excel dengan PGO. Ini Excel ini pasti banyak yang nyangkut di hasil konversinya saham Friend. Mungkin dia akan exit ini kalau naik tinggi. Karena kan sudah menderita banget tuh di saham Friend. Waktu dikonversi cuma segitu tuh seupil. Lalu kalau ada kesempatan exit, mungkin orang akan exit dari Excel. Terutama gelombang pasukannya Friend ya. Lalu kita lihat Excel dengan PGO, ya dia korelasinya 0,64 termasuk tinggi di atas 0,5. Kalau mau masuk mungkin 50% saja dari money management allocation. Oke ya, kita sudah lihat. Bapak Ibu bisa tambahkan jadi 10 saham maksimum supaya mengecek juga portofolionya. Kita akan bahas PGO ya Bapak Ibu. Kita cek dulu alert PGO. Mudah-mudahan fresh. Kemarin juga saya kasih kode mungkin fresh. Kita cek alert PGO. PGO ini kalau nggak salah direkturnya mundur atau komisarisnya mundur. Ada apa ya? Nggak tahu juga nih. Dan kita bahas dengan volume price aja. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dari alertnya, yang terakhir sebelum alert kemarin dia muncul di tanggal 6 bulan 10.
lalu bulan 11 tidak ada, dan dia ada di bulan 12 tanggal 5. Nah, kondisi seperti ini, menurut feeling saya ya, tidak ada acuan baku, boleh kita katakan sebagai saham yang fresh. Kalau sahamnya fresh, Bapak Ibu mau first entry, kita jaga atas jaga bawah. Kita buat trading plan-nya ya. Trading plan. Saya sering bertanya, Pak Roy, saya ini kalau ada alert langsung mau masuk. Kalau nanti ada alert kedua, Bapak Ibu sudah punya stop loss, karena stop loss-nya harus dianalisa dengan alert pertama. Oke, yang penting sudah punya stop loss, begitu ada alert boleh hajar kanan. Atau kalau pembukaan Bapak Ibu yakin, sebelum ada alertnya jam 10, Bapak Ibu hajar kanan juga boleh. Kenapa? Sudah punya stop loss-nya. Jadi, kalau ditanya, cocok nggak ini untuk intraday lagi alert langsung masuk? Cocok, tapi hanya untuk saham-saham yang fresh. Kalau saham yang sudah naik tinggi, seperti saham Raja, atau saham apa yang alert terus itu? Jangan, yang udah alertnya 10, yang tidak fresh, jangan. Yang fresh, kita bisa langsung hajar kanan untuk alert kedua. Biasanya saya begitu. Karena bukan masalah dia nanti akan naik atau turun, tapi karena saya sudah ada stop loss untuk risk manajemennya. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya. Lengkap, mudah-mudahan ini sampai go. Kita mulai setelah alert, kita akan lanjut dengan Speedo PGO. Speedometer untuk PGO. PGO yang ditunggu-tunggu adalah dia jatuh ke extreme fear, ternyata dia tidak. Sempat ke extreme fear, mungkin kemarin netral, hari Jumat sudah membawa dia masuk ke zona greed. Artinya, untuk daily, PGO ini sudah berada di zona greed, demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita lanjut untuk melihat weekly-nya, karena hari Jumat, kita lihat dengan Speedo PGO. Untuk weekly, saham Pertamina Geothermal. Oh, ini weekly-nya berada di fear. Oh, begitu. Jadi, sangat volatile berarti ya. PGO tadi, makanya dia berada di tengah tuh. Daily-nya langsung ke grid, sementara weekly-nya sekarang berada di zona fear. Artinya, masih bottom ini, trennya masih down di weekly. Supply-nya masih lebih besar dibandingkan dengan demand, dan weekly-nya sangat kuat, daily-nya sangat kuat berarti, hingga dia langsung membawa ke grid. Oke ya Bapak Ibu, itu kalau weekly-nya kita tahu dia berada di zona fear untuk PGO. Kita lanjut dengan rotasi saham, Star PGO. Menarik ini. Kalau untuk daily star rotation PGO, dia tercatat masih berada di zona panic. Tetapi untuk penutupan hari Jumat, dia terjadi akselerasi. Jarak antar bintangnya menjauh dengan sangat cepat dibanding bintang sebelum-sebelumnya. Dan dia sudah masuk ke dalam segitiga ini. Maka kita sebut PGO ini sebagai saham yang habislah panic, terbitlah hope. Untuk daily ya, mudah-mudahan dia bergerak masuk ke zona hope, naik ke atas, naik. Nanti kalau dia sudah berbelok, crossing garis diagonal ini, maka kita bisa sell untuk profit taking. Lalu mudah-mudahan kita doakan jatuh lagi, balik lagi. Begitu-begitu aja sih kalau namanya rotation dari rotasi saham ini. Itu juga bisa profit kalau strategi itu. Cuman masuk entry-nya, mudah-mudahan dia bottoming di daily. Kita cek juga weekly-nya, W-Star PGO. Untuk weekly PGO, tekanan fear-nya masih kuat. Dia berada di zona fear, artinya ini supply-nya sangat cukup kuat. Dan dia menekan terus, supply-nya masuk. Ini kalau mengikut siklusnya, dia akan jatuh ke panic. Makin dalam biasanya, momentumnya memperparah, lalu ada demand masuk. Kalau dia crossing ke zona ini, maka disitulah posisi kita untuk beli lagi ya. Jadi, mungkin kalau pakai daily, kita tidak panjang ya Bapak Ibu. Maksudnya, siklus, kalau mau main siklus panjang, kita mainnya di weekly. Dan dia masih jauh nih. Dia harus jatuh dulu ke panic. Tapi nggak apa-apa. Yang profit ada di depan mata, kita makan dulu. Nanti kita pakai chart volume price. Kita lihat VPA monthly-nya untuk lihat struktur besar dari PGO. Nggak apa-apa, kita analisa lengkap saja. Nanti walaupun lebih. Nah, jadi kalau kita lihat volume price di monthly, dia sejak IPO volatilitasnya meningkat di monthly ya. Dia turun. Nah, ini mungkin wake off-nya belum terbentuk nih Bapak Ibu.
Dia balik-balik, mungkin dia naik lagi gitu saja. Jadi nge-swingnya seperti kita lihat tadi, volatilitasnya tinggi, tapi dia lagi bottoming. Di monthly, ya sayangnya kita masih tanggal 5, dia ada sinyal bottoming ini, teman belum valid lah. Jangan kita lihat dulu monthly-nya, sebab masih tanggal 5. Kita lihat weekly-nya saja. Tapi dari bulan sebelumnya kita bisa lihat ini Bapak Ibu, dia turun. Harga saham turun, price, discount, everything, apapun penyebabnya, fakta menyatakan trennya turunnya. Ini fakta. Lalu kita lihat volumenya, juga turun. Nah, itu dari pendekatan volume price analysis, justru ini cocok untuk buy on weakness. Kalau dia sahamnya turun, tapi volumenya meningkat, itu kabur. Begitu. Silakan tonton tutorialnya ya, Bapak Ibu, tentang volume price analysis relation, antar hubungan antara volume dan price, hukum kedua kalau nggak salah itu. Ada effort, ada result. Lalu kita lihat weekly-nya, VPA weekly PGO. Nah, weekly-nya ini valid ya. Kita lihat di sini sinyalnya two bar reversal. Mana? Oh, ini two bar reversal, tapi dia sinyalnya tidak terlalu kuat sebab warnanya orange, bukan warna hijau ya. Tapi tidak apa-apalah, two bar reversal ini mungkin dia dipengaruhi oleh volume yang low. Oke. Volumenya low, tapi kita lihat, pantau ada peningkatan volume, maka dia tetap ada sinyal buy. Kalau tadi volumenya meledak di weekly, maka ini mungkin warnanya hijau. Oke, volumenya low, spreadnya di bawah rata-rata, upper close. Kita baca. Saat dia turun, memang volumenya di bawah rata-rata. Mudah-mudahan ini bottoming, Bapak Ibu, di weekly-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau masuk, stop loss kita kelihatan. Yang penting kelihatan dulu stop loss-nya. Stop loss-nya adalah di 1155 kurang 2 tick, berarti 1145. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah pasang stop loss di sini, kalau kita bermain di weekly, jadi kalaupun nanti ada alert, bisa langsung hajar kanan, sebab risknya sudah terukur. Terjadi perbedaan volume ya, Bapak Ibu di sini. Volume, pas dia turun, volumenya hilang. Dia naik, volumenya muncul. Nah, ini volumenya relatif lebih kecil. Mudah-mudahan dia bisa naik. Kalau yang mau main swing, 1185 ini profit jual setengah dulu. Oke, kita lihat VBP weekly untuk PGO. Karena mungkin ada demand zone di bawah. Oh, tidak kelihatan ya Bapak Ibu, tidak kelihatan nih. Di atas ini ada supply semua. Kita lihat di daily, VPA, PGO, nggak kelihatan di bawahnya. Baik, kalau kita lihat sinyal daily, day move indicate strength. Candle ini bagus. Stop loss kelihatan. Oh, stop loss jauh di bawah, masih di bawah ya. Malah jauh di bawah nih. Apa-apalah. Volumenya tinggi, spreadnya lebar. Jadi dari volume price sudah valid. Oke, volumenya besar, spreadnya lebar, tapi ada supply masuk sedikit saja, tidak pengaruh karena volumenya VS-nya tidak berubah warna dan dia ledakan volume. Oke, jadi kalau mau masuk di sini wajib stop loss. Sebab apa? Dia downtrend. Ini mungkin buying climate authorization ini mungkin adalah utat. Mungkin ya. Mungkin ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Atau ini the best time for selling, ini second chance to sell. Lalu dia membentuk new low. New low-nya terjadi dalam volume yang menghilang. Oke. Kalau benar analisa saya, bisa saja salah. Jadi kalau dalam volume yang menghilang, ini cocok untuk buy on weakness dengan syarat stop loss-nya. Ini bisa masih turun ya, karena kan ini high, ini low high, ini mana? Ini lower low, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high, ini lower low, ini ya, low terhadap high mungkin, atau dia sudah break. Nah, di sini mudah-mudahan terjadi perubahan. Kenapa ini menarik Bapak Ibu ya? Lihat, perhatikan. Kita mencari namanya divergen ya. Divergensi. Harga turun kan Bapak Ibu ya? Oke. Kalau harga turun, volumenya hilang, berarti itu cocok untuk dipantau. Kalau harga turun volume besar, kita kabur. Oke, itu ya. Lalu lihat di sini Bapak Ibu. Sejak awal November, harga saham membentuk low, sepakat dia membentuk lower low atau downtrend lah. Ini fakta ya, price. Lihat volume BDT-nya. Terjadi accumulation.
Oke, jadi ini jaga atas, jaga bawah. Kalau kita kena stop loss di mana? 1130, 1125, 1120, 1115, 1110. Stop loss berlapis. Oke, bentuk piramida juga. Jadi jaga atas, jaga bawah. Jelas ya untuk PGO? Saya sangat detail. Lalu kita lihat dengan VBP PGO. Kita nggak ada gap, mungkin kalau mau target jual di sini 50% atau 25%, boleh 25%, nanti kena ini sebelum dia supply atas ini 25% lagi jual, nanti di sini jual 50%. Wah, lumayan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita cicil jual ke atas. Kalau dia turun ke bawah, risknya lebih kecil daripada rewardnya. Oke, begitulah untuk PGO. Kalaupun mau main memanfaatkan untuk nge-swing, sekarang kita lanjut dengan evol dulu. Evol karena dia ledakan volume. Karena hari Sabtu waktunya panjang. Oke, di sini ada volume reversal ya. Kita kedeteknya dari evol. Di bawah apakah ada volume reversal? Tidak. Tapi lumayan lah. Jadi mungkin karena volume reversalnya tidak sekuat atas, jadi targetnya ini saja dulu. Makan dulu di sini, boleh jual 25% atau 50%. Ini risk reward rasionya, risknya segini, rewardnya segana ya. Segana. Ya, segitu. Lalu mudah-mudahan dapatlah profitnya. Gapnya ada nggak? Oh, ini ada gap, tapi sudah ditutup dengan ini. Oh, udahlah itu dulu ya Bapak Ibu. Sambil dinaikkan stop lossnya. Kita cek dengan wave. Jadi Bapak Ibu sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ikut ngetik juga, lalu dengarkan penjelasannya. Wave PGO, kita lihat apakah sudah terjadi perubahan wave. Kan zigzag ya, dia sebenarnya basisnya itu adalah Elliott wave. Ini lama nih internet rumah saya nih. Oke, kita lihat zigzagnya. High low, low high, lower low, low high, lower low, low high, lower low, low high, lower low, low high. Jadi dia belum berubah Bapak Ibu. Jadi dia masih hijau, ini masih downtrend. Hari Jumat ada hajar kanan nilainya 14,99 miliar. Lalu kita lanjut dengan apa lagi? DOM. Nah, ini kita akan lihat dominasi rasio antara asing versus lokal di saham PGO. DOM PGO. Kalau kita lihat perbandingan lokal dan asingnya, di sini untuk hari Jumat asingnya hanya 2,9% ya untuk satu hari. Lokalnya yang besar, dalam 5 hari juga lokalnya. Kalau kita lihat semua ini justru tidak ada asingnya lebih besar dari 5%. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa di PGO asingnya tidak dominan. Mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin dia tidak suka dengan BUMN energi atau PGO ini asingnya. Malah dia ambil saham-saham energi terbarukan seperti brand gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi faktanya asingnya tidak dominan. Lalu kita lanjut dengan untuk melihat chart foreign flow dengan perintah PIV PGO untuk foreign flow dari Pertamina Geothermal. Di sini kita lihat Bapak Ibu, asingnya saat sahamnya turun, asingnya ada akumulasi ini, tapi sedikit saja. Kecil-kecil saja. Hari Jumat asingnya net sell minus 3,4 miliar. Dalam 5 hari ada sisa net buy 1,7 miliar. Dalam 20 hari ada 4,1 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 89,5 miliar net buy. Dan sehari ada 63,9 miliar asingnya net buy. Yang belakang-belakang ini ya. Tapi kalau dari bulan September kita lihat asingnya akumulasinya kecil-kecil saja. Tapi dia divergen. Tapi perlu diingat asingnya tidak dominan mungkin. Lalu kita lanjut dengan tren PGO, bagaimana trennya, apakah masih downtrend? Kalau kita lihat di sini untuk PGO, trennya kan yang bawah, ini masih merah, artinya kita benar-benar mencoba mengambil saat dia rebound bottoming. Kalau dari valuasi dia mengatakan overvalue, kalau percaya ya, ini masalah asumsinya ini mungkin salah. Dan kita lihat Bapak Ibu, dia coba nge-rebound tapi belum berhasil close di swingnya yang pertama, hanya cucuk aja lalu belum close di atasnya ya. Oke, mungkin dia akan turun lagi. Nah, pas dia turun nih kesempatan kita buy on weakness, mudah-mudahan terbentuk double bottom lah.
Kalau terbentuk double bottom, untuk mudah-mudahan ini juga trennya sudah up. Sebab ini bolak-balik terus MACD golden cross dan dead cross-nya. Ada level-level untuk sell on strength, bisa diambil ini 1615 lah, atau di 1500 ini untuk sell on strength nanti. Terakhir kita lihat dengan PWS, PGO. Ini bagaimana dengan Heikinasi, candle Heikinasi, mungkin dia belum juga ini, karena Heikinasi ini cocok untuk yang uptrend. Oke, kita lihat downtrendnya, tidak ada sinyal, tidak ada bottoming sinyal flower ini. Support kuatnya belum muncul, tapi candlenya sudah mulai ada perubahan. Kita tunggu dia close di atas warna abu-abu lah. Oke. Di sini kalau kita lihat sinyal buy-nya sudah banyak, ada stokastik, OBS, TSV, trik, tapi trennya masih down, tidak ada gap, volumenya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya high, accumulation sudah terjadi akumulasi dan cukup kuat juga. Tapi ini tidak ada hubungan dengan Heikinasi ya, Bapak. Ini volume price saja untuk membantu. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa lengkap untuk Pertamina Geo. Kita mau 1 jam, jadi nanti sisanya terpaksa saya bikin analisa singkat. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau tertarik di Excel atau tertarik di MTech, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, urutannya ikut urutan analisa PGO yang barusan saya lakukan. Oke, kita mulai saja. Kita bahas Excel, kita lihat alert Excel. Ini apakah fresh atau tidak? Oh, ini fresh juga ya Excel ini. Tapi tadi kita ketahui dia di saham Mora. Ya, saham Mora dia nih. Mau dividen juga mungkin. Atau sudah? Kita lihat ini di mana tadi? Excel Smart Telecom, Mora buy ya. Ini Mora di buy oleh Excel Smart Telecom Sejahtera. Jadi dia pemegang 18% kalau lihat data ini transaksi tanggal 3. Oke, nggak tahu juga nanti tanggal 5 apakah ada transaksi lagi. Kita cek dengan Speedo Excel. Ini analisa singkat saja ya Bapak Ibu. Excel sudah extreme grid, cocok untuk sell on strength ini. Kalau besok dia naik tinggi lagi, cocok untuk sell on strength Bapak Ibu. Kita lihat dengan weekly. Speedo Excel. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, cuman daily-nya mungkin akan ada sell on strength hingga supply-nya masuk. Kita cek dengan star PGO, rotasi saham PGO. Salah. Untuk rotasi saham star Excel, baik masih PGO. Rotasi saham Excel dengan perintah /star Excel untuk daily rotasi saham. Kita lihat relatif terhadap komposit yang melemah sedikit. Excel sangat kuat, maka pantas dia menjadi ekstrim. Sangat kuat ya. Jangan langsung melemah, langsung kuat ini Bapak Ibu. Ada sesuatu pastinya. Kita lihat dengan weekly-nya. W-star Excel. Excel, kalau kita lihat di rotasi saham, maka dia berada di zona panic. Lihat weekly-nya. Ada terjadi akselerasi dan dia mengarah ke zona hope, maka Excel ini kita bisa sebut untuk weekly sebagai saham yang habislah panik, terbitlah hope. Jadi kalau dia menguat terus, hold terus, tapi tentu daily nanti akan ada profit taking ya. Sampai dia zona di sini untuk weekly-nya bisa profit taking. Sekarang mungkin profit taking di daily karena sudah berada di zona grid dan ada ekstrim. Kita lihat VPA weekly Excel. Oh, ini juga sudah ada profit taking ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau lihat weekly-nya dia all time high sejak tahun lalu April, bottoming 2024 bottoming. Dia all time high ya. Kalau diambil dari bukan all time high. Bukan high. Ya, saya nggak tahu all time high-nya di mana. Pakai mandi harus. Jadi ini bottom, naik terus ya. Kalau udah beli dari 1600, sekarang sudah hampir beggar lah. Kalau beli 1600 ke 3200. Lalu kita lihat VPA Excel untuk daily-nya. Nah, di daily-nya, di speedometernya sudah keluar extreme grid. Dan di volume price-nya keluar sinyal potensial buying climax. Ini indikasi kenaikan tinggi kemarin sudah diwarnai dengan aksi profit taking, cuman tidak ditekan habis. Nanti kalau ada naik juga ke atas, ini sell on strength ya Bapak Ibu, ke atas ya. Duduk daily. Apa boleh buat?
Ya, dugaan saya sih orang-orang yang pas dia merger mungkin mendapat valuasi yang mengecewakan dengan saham Friend karena Friend-nya jatuh sekali. Ada kesempatan exit di Excel, maka mungkin supply-nya akan akan keluar. Sekarang kita lihat dengan foreign flow PIV Excel. Silakan ya, Excel dianalisa lebih detail. Sekarang kita lihat dengan Excel. Kalau kita lihat Excel, foreign flow-nya kemarin keluar cukup masif. Oke. Aslinya keluar 55,37 miliar, dalam 5 hari ada 59,6 miliar, dalam 20 hari ada 79 miliar net sell, dalam 60 hari 218 miliar net sell, dalam 100 hari ada 349 miliar asingnya net sell. Oke, jadi asingnya keluar sangat masif. Ya nggak tahu mungkin di atas, tapi ada gap ini di bawahnya ya. Silakan dianalisa detail Bapak Ibu. Lihat monthly chart-nya. Lalu kita lihat saham berikutnya adalah MTech. Kita ketik dulu alert MTech. MTech ini saya beli tidak punya, saya belinya SMA. Saya ingat teman-teman waktu itu di grup alumni membahas MTech dan sudah beli di harga 500-an, di bawah 500 sedikit. Dan dia bermain di weekly-nya, dan ini adalah salah satu contoh wake off-nya berjalan. Alert MTech. Kalau beli sekarang sudah tinggi, tapi waktu dia jatuh-jatuh itu wake off-nya sedang berjalan, mungkin banyak yang pesimis. Biasalah begitu. Kalau kita lihat alert MTech ini dia tidak fresh Bapak Ibu, tidak cocok untuk dibeli. Bulan 8 dia ada banyak, bulan 9, 10, 11, 12. Harusnya ini belinya tahun 2024. Pertengahannya nanti kita lihat. Kita cek dengan Speedo MTech. Ini saya kasih daily saja karena sudah 1 jam. MTech berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Dia mungkin ada sentimen terhadap supply ya. Ada banyaklah rencananya diisukan dia mau IPO juga video. Kita cek dengan Star MTech. Nah, untuk weekly-nya Bapak Ibu lakukan sendiri. Rotasi saham MTech dia tetap menguat di zona panic. Wah, ini kuat sekali karena komposnya juga melemah. Dia tidak masuk ke zona hope. Kalau terus demand-nya masuk mengangkat MTech di daily, dia bisa langsung masuk ke grid. Kita lihat VPA weekly MTech. Sekali lagi saya sampaikan, dia bermain di weekly. Dan kita masuknya sudah lama ya. Ini ini adalah marking down. Ini sudah kita bahas di workshop volume price analysis ya. Di sini ada selling climax, authorization secondary test. Masuknya harusnya di bulan April 2024. Di bawah 500. Ya, Bapak Ibu, di situ. Saya lupa juga ini apakah ada kita bahas. Coba kita cek di sini MTech. Tahun 2024. Ya, pokoknya 2024 bulan April lah kalau nggak salah ya. Lupa juga. Nah, ini mungkin. Bukan. Nah, ini waktu itu MTech dan SMA saya suruh masuk nih, bulan Juni. Oke. Di manakah? Nah, lupa. Bapak Ibu bisa cek ya, karena udah lama. Ya. Oke. Rajin-rajin masuk channelnya. Karena, oh ini ledakan volume bulan Mei 2004. Nah, disuruh pas ledakan volume bulan Mei 2004 ya. Di situ kita belinya bulan Mei 2004, di sinilah ada ledakan volume. Kalau Bapak Ibu beli sekarang ya sudah tidak semenarik ketika beli di bulan itu. Oke. Ya, jadi kalau kita lanjutkan, ini adalah akumulasi. Mungkin ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Jadi dia kasih kesempatan untuk beli di bawah 400, di bawah 500, lalu dia terbang di sini. Jadi panjang kesempatan ini adalah fase markdown. Ini akumulasi ya. Kita belinya pada saat akumulasi wake off. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Ini fase B. Ini the best time for buying. Fase dia agak panjang. Ini baru fase E. Sekarang apakah dia mau turun? Nah, target jual kalau nggak sebut 200. Kalau Bapak Ibu belinya di sini, jual aja lah. Ya, mungkin nanti di sini sell on news atau apa, saya nggak tahu. Atau jual di sini 50% dari sisanya nanti let profit run sambil menaikkan stop loss.
Jadi alertnya sekarang ini tidak untuk membeli, tapi untuk merapatkan stop loss. Kita kalau yang mau beli main cepat. Lihat VPA MTech. Oke, ini kalau kita lihat dia adalah potensial buying climax, sinyalnya valid. Nah, dia turun. Tapi dia tidak berhasil close di bawahnya ya. Berhenti, ini ada perlawanan. Authorization ini mungkin utatnya. Karena dia paling ini ada sinyal uptrend atau stepping out ini Bapak Ibu, dia turun ke bawah. Mungkin ini apakah ini springnya ya? Soalnya kalau kita lihat volumenya nih sesuatu nih. Low high. Jadi kita belum tahu nih apakah akan akumulasi atau redistribusi, apakah akan reakumulasi atau distribusi. Ini adalah low, high, high low, higher high, high low, higher high, ini high low. Kalau dia break, berarti dia bentuk higher high. Mudah-mudahan dia tidak seperti ini ya. Pas dia break, dia malah supply. Mudah-mudahan dia break dengan volume bagus, spread bagus. Nah, ini targetnya di sini saja nih. Jual 50% dulu, all time high dulu. Nanti sisanya let profit run. Sinyalnya hari ini effort to rise bullish sign. Volumenya bagus, spreadnya bagus, close-nya juga di atas. Candle-nya bagus. Dan pattern-nya bagus. Ya, tadi pattern-nya kita adalah low high high low high high, mudah-mudahan dia break ke atas dengan yang bagus. Nah, mungkin kita harus perlu mencari supply zone. Yang pasti ini adalah sell mother candle, jadi target bisa di sini ya. Nah, mudah-mudahan berjalan ini. Maaf miring. Ya itu ajalah Bapak Ibu. Kita lanjut dengan foreign flow. Foreign flow kita lanjut dengan foreign flow untuk saham MTech Elang Mahkota. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Elang Mahkota. Kalau kita lihat pas di puncak-puncaknya yang penekannya mungkin asing ini. Mungkin ada korelasi asing dengan lokal lebih tinggi. Nggak tahu juga, harus dicek. Sekarang kita lihat di awal Desember asingnya melakukan akumulasi. Dari awal Desember hari Jumat asingnya net buy 58,1 miliar. Dalam 5 hari ada 155,7 miliar net buy. Dalam 20 hari sudah net buy 9,5 miliar. Jadi bisa katakan sebenarnya asingnya sudah net buy. Dalam 60 hari ada sisa net sell 877,2 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 733,3 miliar asingnya net sell. Di sini asingnya sudah golden cross. Mudah-mudahan asingnya kembali naik. Tinggal 20 harinya diperkuat ya. Jadi kita berharap ada support dari asing untuk MTech ini, Elang Mahkota. Oke Bapak Ibu, sudah lebih dari 1 jam. Saya rasa cukup untuk after market close penutupan hari Jumat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk voting ya. Votingnya ada di Telegram channel. Bapak Ibu bisa vote. Sudah 169 suara sekarang. Pilih saja yang mana satu Bapak Ibu ingin dianalisa. Terserahlah Bapak Ibu, karena pilih karena nyangkut, apakah pilih karena sudah profit, bebas. Nanti kita akan analisa menggunakan penutupan hari Jumat ya, weekly-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Tolong kalau punya Telegram channel atau punya sosial media bisa di-share juga. Mudah-mudahan yang lain mendapatkan ya. Siapa tahu yang lain juga pengen belajar volume price analysis atau wyckoff, kita bisa bahas nanti untuk di weekly stock analysis. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuat analisa saham yang lainnya, karena banyak juga yang menarik ini ya di SCR Fibu, SCR Payback ya. Ini nanti mudah-mudahan ada waktunya, ada banyak ini. Oke, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.